Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nur Rahma Rabiasya dengan NIJ SP232 dari Studi Independen Bersertifikat Universitas Indonesia 7 dari Universitas Negeri Gorontalo. Pada hari ini saya akan membahas tentang prediksi NAIV based dengan tugas machine learning. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang bagaimana sih normalisasi dataset pengujiannya. Pengujian yang menggunakan node partition serta algoritma dari NAIV based ini, kemudian bagaimana sih hasil akurasinya, dataset deployment untuk pengujian algoritma, dan juga yang lain-lainnya. Nah, nanti akan saya jelaskan. Nah, pertama-tama silakan teman-teman download terlebih dahulu dataset label transaksi ini yang akan kita tuangkan nanti di bagian ke-6 ini dan akan kita lakukan pengujiannya. Nah, di sini kita download dalam bentuk Microsoft Excel. Nah, setelah ke-download, kita langsung saja ke bagian ke-9 dan di sini kita akan membuat workflow baru. Itu kita klik kanan di bagian ini, foldernya New K9 Workflow. Di sini saya akan masukkan namanya adalah Data Machine Learning. Kemudian kita klik finish. Nah, langkah awalnya itu kita akan memasukkan extruder dulu untuk melakukan konfigurasi pada filenya. Nah, ini akan saling terhubung antara satu sama lain. Di sini karena masih tampilan merah, maka kita akan melakukan konfigurasi. Klik kanan, configure, dan masukkan data file yang sudah kita download tadi. Ini kita masukkan dulu. Ini. Nah, kemudian data-datanya sudah ada dan kemudian kita klik apply dan kemudian kita klik OK. Nah, di sini untuk langkah selanjutnya, di sini kan tampilan untuk indikatornya sudah berwarna kuning. Jadi kita lakukan execute. Kemudian kita akan melihat data tabelnya. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Di langkah selanjutnya itu kita akan melakukan normalisasi pada file yang sudah kita tuangkan pada extruder ini. Nah, teman-teman lihat dulu, untuk yang kita akan normalisasikan itu adalah di bagian total. Nah, di bagian total ini datanya itu masih berubah jumlah secara masing-masing. Nah, kita akan menormalisasikan data ini menjadi skala data yang sama gitu. Nah, kemudian kita ke bagian node repository dan cari yang namanya normalizer. Nah, geser, kemudian extrudernya kita hubungkan dengan normalizer dan kita akan melakukan configure dengan cara klik kanan. Dan di sini di bagian dialog ini adalah bagian di mana kita akan mengatur bagaimana proses normalisasi yang akan kita lakukan. Nah, di bagian ini kenapa ada minimum dan juga maksimum. Ini adalah rentang nilai antara dalam melakukan proses normalisasi. Nah, tujuan dari antara minimumnya 0 dan juga maksimumnya 1 adalah untuk membuat data lebih mudah dibandingkan dan dianalisis, terutama ketika fitur-fitur dalam dataset itu memiliki skala yang sangat berbeda. Seperti yang tadi yang saya tampilkan tadi, itu totalnya berbeda-beda, dan untuk menormalisasikan data skalanya menjadi sama, itu kita menggunakan rentang antara 0 dan 1. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita lakukan execute pada normalizer dan kemudian kita akan melihat tabelnya. Nah, di sini totalnya sudah sama, sudah dalam bentuk sama. Nah, tetapi ada yang berbeda aja di bagian yang air-air aja, tetapi skalanya sudah menjadi sama. Langkah selanjutnya itu kita akan melakukan pengujian data dengan menggunakan node partitioning. Nah, di sini kita ke bagian node repository, kemudian kita cari partitioning. Nah, partitioning ini dia berguna untuk membagi data menjadi beberapa subset atau partisi sesuai dengan kriteria tertentu, tapi tujuan utamanya tetap sama, yaitu untuk melakukan pengujian datanya. Nah, kemudian kita hubungkan normalizer dengan partitioning, kemudian kita akan melakukan konfigurasi. Nah, di sini di bagian dialog ini kita pilih yang di bagian relatif. Di bagian relatif itu sebanyak 80%.
Nah, kenapa kita pilih di bagian relatif? Karena relatif ini cocok dengan machine learning, yaitu untuk melakukan pengujian datanya. Nah, kemudian bagian ini kita pilih draw randomly. Ini kita akan mengambil sampel secara acak untuk mencegah overfitting pada datanya. Kemudian kita klik apply, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita lakukan execute. Nah, kemudian kita akan lihat datanya. Anggap saja ini adalah sampel yang sudah kita gunakan tadi, yang sudah kita lakukan konfigurasinya. Langkah selanjutnya itu kita akan menggunakan table view setelah kita melakukan konfigurasi pada partitioning ini. Nah, guna dari menggunakan table view ini, kita akan melihat hasil pembagian data secara langsung yang memastikan bahwa testing pada datanya ini terbagi sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan tadi. Nah, di bagian node repository kita pakai table view yang ini. Kemudian kita taruh lagi table view-nya. Kenapa kita harus menggunakan table view 2? Karena di bagian partitioning ini terdapat dua alur, yang artinya kita harus menghubungkan table view-nya sebanyak 2. Kemudian kita alurkan antara tabel view yang pertama dengan tabel view yang kedua. Kemudian untuk tabel view yang pertama dengan tabel view yang kedua ini kita tidak akan melakukan konfigurasi karena itu sudah dilakukan konfigurasi pada partitioning. Jadi ini partitioning ini cuman menyalurkan datanya kepada tabel view 1 dan tabel view 2. Nah, caranya supaya tampilan ini berwarna hijau dua-dua, kita akan melakukan execute all execute table. Nah, di sini tampilannya sudah berwarna hijau, maka kita bisa melihat tabel view node 4 ini dulu. Nah, di sini terdapat rows-nya itu 196, barisnya 196, dan columns-nya itu terdapat 9. Nah, di sini di bagian row ID dia ada dari 0, 2, 3, dan 5. Itu kenapa angkanya itu acak? Nah, karena di sebelumnya itu kita pada bagian data partition itu kita memilih draw randomly. Jadi karena kita memilih draw randomly, maka secara acak juga row ID-nya juga akan berubah. Nah, kemudian kita ke bagian table view dan kita akan lihat hasilnya. Nah, di sini rows-nya ada 50 dan columns-nya ada 9 dan juga row ID-nya juga acak. Langkah selanjutnya itu kita akan menggunakan algoritma naive Bayes. Naive Bayes ini dia akan melakukan klasifikasi datanya. Nah, di sini kita akan menggunakan naive Bayes-nya 2, yaitu naive Bayes learner dan juga predictor. Nah, sini kita pakai dulu yang naive Bayes learner. Nah, naive Bayes learner ini kita hubungkan pada partitioning 1 yang berisi data training yang menghasilkan kondisi klasifikasi datanya. Kita hubungkan, kemudian kita akan melakukan konfigurasi. Kemudian di bagian ini untuk klasifikasi columns-nya itu ada cluster sesuai dengan data yang sudah tertera pada awal. Kemudian di bagian maximum number ini kita value-nya kita taruh sebanyak 100 saja. Kemudian kita klik apply, kemudian kita klik OK, kemudian kita langsung execute pada naive Bayes learner-nya. Kemudian kita akan melihat data tabelnya. Di sini terdapat klasifikasi datanya. Nah, sini ada lower transaction, di sini ada pay invoice status, ini ada klasifikasinya. Kemudian ada pay sales response, ada ini klasifikasinya. Oke, kemudian yang kedua kita akan masukkan naive Bayes predictor. Nah, ini ditempatkan pada partitioning 2 yang akan kita hubungkan pada partitioning 2. Kemudian naive Bayes learner ini dihubungkan juga pada naive Bayes predictor. Di sini kenapa harus dihubungkan kepada naive Bayes predictor? Karena sini kita akan melakukan import data dari yang sudah kita lakukan konfigurasi pada naive Bayes learner dan juga pada partitioning-nya. Nah, di sini naive Bayes predictor ini ditempatkan pada hasil partitioning 2 yang berisi data testing yang tujuannya untuk melihat seberapa baik model dalam mengklasifikasikan data yang belum pernah dilihat. Nah, di sini kita tidak perlu lakukan konfigurasi karena sudah dilakukan konfigurasi antara naive Bayes learner dan juga partitioning. Langsung saja kita execute. Nah, kemudian kita akan melihat datanya, data view tabelnya. Bentar, kita klik dulu. Kemudian kita klik. Nah, sini terdapat kolom baru, itu prediction. Nah, sebelumnya kan cuma ada cluster
fase saja. Di sini karena kita sudah sudah melakukan execute dari antara Naive Bayes Learner dan juga dari import dari partitioning, maka ketambahan kolom dari kolom itu prediction. Nah, ini bukan hanya memprediksi data yang sudah dikenal, tetapi juga dapat mengklasifikasikan data baru ini. Langkah selanjutnya itu kita akan menambahkan PMML Writer yang akan kita hubungkan ke bagian Naive Bayes Learner. Ini dia berfungsi untuk menyimpan model prediksi untuk melakukan klasifikasi. Nah, kita ke bagian ini, kemudian kita hubungkan Naive Bayes Learner. Kemudian kita lakukan configure, kemudian kita akan menyimpan filenya dalam bentuk relatif. Nah, kemudian di ini kita pilih browse baru, kemudian kita klik new, kemudian kita new baru, kemudian kita cari namanya PML dataset transaksi. Save, kemudian kita klik apply, kemudian kita klik OK. Kemudian kita lakukan execute. Nah, sudah tersimpan di bagian PML Writer. Langkah selanjutnya itu kita akan menambahkan PML Reader. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi dengan memasukkan dataset yang sudah kita tuangkan yang sudah kita buatkan pada PML Writer. Kemudian kita tuangkan di bagian PML Reader-nya. Kemudian di read from-nya kita memakai relative to. Kemudian filenya kita memakai dataset transaksi, kemudian kita klik apply, kemudian kita klik OK, dan kemudian kita akan menambahkan XReader lagi untuk melakukan pengujian lagi. Nah, Excel reader, dan kemudian kita akan memasukkan data barunya lagi. Nah, data barunya itu kita bisa lihat di sini. Dataset deployment-nya itu prediksi rentan transaksi, kita bisa lihat dulu. Nah, di sini ini ada activity company, customer, invoice, status, order date, order reference, sales response, dan total. Nah, karena di sini saya sudah mendownload datasheet prediksi rentan transaksinya, kita langsung saja ke bagian name. Lalu kita akan memasukkan di bagian Excel Reader, kita lakukan configure seperti halnya yang kita lakukan pertama kali. Kemudian kita masukkan data yang tadi. Ini prediksi rentan transaksi, dan di sini totalnya masih seperti awal sebelum kita download. Apply, kemudian kita klik OK, kemudian kita lakukan execute, kemudian kita akan melakukan normalizer pada datanya. Nah, kemudian kita hubungkan antara XReader dan juga normalisasi. Nah, sini kita akan melakukan konfigurasi. Nah, konfigurasi di sini seperti halnya yang tadi, rentangnya adalah 0 dan 1. Dan kemudian kita klik OK. Kita klik OK, kemudian kita lakukan execute pada datanya. Kemudian kita lihat view tabelnya di sini totalnya sudah berubah menjadi angka 0. Kemudian kita tambahkan Naive Bayes Predictor. Kemudian kita hubungkan dulu. Nah, kemudian kita akan melakukan PML Reader-nya, itu kita akan melakukan execute dulu. Kemudian dia pada Naive Bayes Predictor itu sudah berwarna indikator warna kuning. Kita bisa lihat dulu tabelnya berwarna kuning. Kemudian di bagian normalisasi kita akan melakukan juga execute-nya. Nah, sini sudah tampilannya sudah berwarna hijau, maka kita akan melihat data tabelnya. Nah, di sini sudah ketambahan satu tabel, yaitu prediction. Kemudian pada datanya itu sudah terdapat tadi kan cuma terdapat lower transaction. Nah, sekarang sudah ketambahan lagi, yaitu upper transaction. Nah, seperti itu. Langkah selanjutnya kita akan menambahkan denormalizer, yaitu untuk yang berfungsi untuk mengoptimalkan kinerja database-nya. Nah, di sini denormalizer kita masukkan, dan di sini kita akan hubungkan normalizernya ini normalizer dengan denormalizer, kemudian Naive Bayes-nya kita hubungkan ke bagian denormalizer. Nah, ini
Denormalizer dengan normalizer yaitu proses kebalikan dari normalisasi di mana data dikembalikan ke skala aslinya. Nah, sini kita akan langsung saja kita klik execute, kemudian kita akan melihat tabelnya. Nah, di sini angkanya sudah berubah, totalnya sudah berubah menjadi 286, bukan kayak yang tadi yaitu normalizer. Normalizer kan angkanya tadi adalah 0, sekarang sudah berubah menjadi 286. Sudah seperti angka 0 tadi. Oke, selanjutnya kita akan melakukan group by antara data yang sebelumnya. Kemudian kita sandingkan, kemudian kita akan lakukan configure. Dan di sini kita akan memasukkan kolomnya yaitu customer. Kita pindahkan. Bentar. Customer. Kemudian di bagian manual aggregation kita taruh total, kemudian kita add. Kemudian ini aggregationnya kita menggunakan metode sum. Nah, kemudian kita klik apply, kemudian kita klik OK. Kemudian kita lakukan execute. Kemudian kita akan melihat tabelnya kan seperti ini. Dia ada customer dan juga ada nilai sumnya. Oke, langkah selanjutnya itu kita akan melakukan visualisasi data dari data yang sudah kita masukkan tadi. Kemudian kita menggunakan bar chart. Bar chartnya untuk melihat data-datanya. Kemudian kita hubungkan antara group by dan juga bar chart. Kemudian di bagian bar chart kita akan melakukan konfigurasi. Nah, di bagian ini kategori dimensionnya itu sudah terisi secara otomatis karena kita sudah melakukan normalizer dan juga naive Bayes-nya. Kemudian di bagian ini adalah include dan kemudian di bagian titelnya itu kita ganti jadi data rentang transaksi. Kemudian kita klik OK aja. Kemudian kita akan lakukan execute pada bar chart-nya dan kemudian kita akan melihat tabelnya. Nah, di sini kita tidak terlihat nama dari PT-nya, kita save image. Kemudian kita ke bagian download, kemudian kita save. Kemudian kita lihat di bagian ini data transaksinya. Nah, di sini menunjukkan bahwa nilai tertinggi itu mencapai sekitar 8,5 atau 9 juta. Nah, di CV Auto Inovasi Nusantara warna hijau muda itu memiliki beberapa puncak nilai tertinggi ini. Nah, kemudian PT CV Karya Industri Makmur warna merah muda itu cenderung memiliki nilai transaksi yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan lain. Semua perusahaan menunjukkan pola naik turun yang menandakannya ada variasi dalam nilai transaksi mereka. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang machine learning. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.